Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih semudi. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Penculikan kan suasana agak sepi ya. Apa emang nggak kelihatan Pak waktu pas lagi ada rame-rame? Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa Kompas TV Merauke yang Allah rahmati. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di atas jalan istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menerima selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dan apapun itu. Maka usahakan di dalam setiap tindak tanduk kita, ucapan kita di situ Allah Subhanahu wa taala terlibat. Kita libatkan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita lanjutkan materi pembacaan kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila 'Allamul Ghuyub. Kitab Mukasyafatul Qulub ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana kitab ini segmentasinya adalah tentang dalaman kita, tentang batin kita, tentang qalbu kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima qalbu yang salim, qalbu yang selamat dari selain Allah. Maka di sini Imam Al-Ghazali membuka bab yang pertama dalam kitab Mukasyafatul Qulub untuk menyingkap tabir qalbu kita agar kita faham tentang Allah, agar kita mengerti tentang Allah. Yang pertama yang ditanamkan menurut Imam Al-Ghazali adalah al-khauf. Babu fi bayani al-khauf. Bab yang menjelaskan tentang kalimat atau rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Sebagaimana kita kemarin sudah menyampaikan, makasih Pak, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang mana sayapnya itu ketika dibentangkan ada di ufuk timur dan sayap satunya ada di ufuk barat. Kepalanya di bawah arsy, kedua kakinya di bawah bumi lapisan ketujuh. Memiliki bulu sebanyak makhluk yang Allah pernah ciptakan. Jika ada seseorang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk nyebur, untuk menyelam di dalam samudra cahaya, di mana samudra cahaya ini ada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Fayanghamisa fihi tsumma yakhruj. Lalu malaikat itu pun langsung nyelam selulup, kemudian dia keluar. Setelah mentas, dia kibas-kibaskan sayap-sayap tersebut. Dari kibasan itu menetes cahaya, yang mana setiap cahaya, tetesan cahaya itu Allah jadikan seorang malaikat juga yang Allah perintahkan untuk beristighfar kepada orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sendiri bahwasanya malaikat itu maksum, Pak.
Maksum itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat. Maka apapun yang diminta oleh malaikat itu pasti Allah ijabahi. Mesti Allah ijabahi. Gak mungkin enggak. Karena yang menghalangi doa kita terijabahi itu apa? Di antaranya adalah dosa. Malaikat alaihimussalam, mereka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak dicampur dengan hawa nafsu sebagaimana manusia dan jin. Maka mereka taat selalu kepada Allah. Dan malaikat ini Allah tugaskan khusus memohonkan ampun kepada orang, untuk orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah atas berkat dan rahmat Allah ini pasti masuk surga. Gak mungkin enggak. Bagaimana tidak? Wong surga itu diciptakan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Adam berdiskusi setelah makan buah kuldi itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Laula Muhammad, sekiranya bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka." Walaula Muhammad, sekiranya bukan karena Muhammad wahai Adam, ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakan engkau. Maka Rasulullah SAW adalah ringkasan daripada kehendak Allah. Ringkasan dari kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah ada pada diri Rasulullah SAW. Karena itulah saking cintanya Allah kepada Rasulullah itu, Allah menggantungkan cintanya kepada cinta Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Hei Muhammad, hei manusia, jika engkau mengakui mencintai aku, mencintai Allah maksudnya, fattabi'uni. Ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Maka kita yakini tidak ada jalan menuju ridha Allah, tidak ada jalan menuju ma'rifatullah selain mengikuti jalannya Rasulullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata al-hikmah, dia mengatakan salamatul jasadi fi qillatit ta'am. Selamatnya jasad, sehatnya jasad kita itu ada pada sedikitnya makan. Jangan sedikit-sedikit makan, tapi makan sedikit. Bukan sedikit-sedikit makan. Orang Arab mengatakan nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Para sahabat dahulu begitu motonya. Kami adalah kaum, kami tidak akan makan sebelum kami merasa lapar. Kalau kami sudah makan la nashba, kami tidak akan merasa kenyang. Maksudnya enggak sampai kenyang sudah berhenti. Itu Pak. Jadi para sahabat makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Para sahabat tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, gitu ya. Bedanya cuma tipis saja Pak, dibalik saja. Bedanya cuma dibalik saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya wasalamatur ruhi fi qillatil atham. Selamatnya ruh kita itu ada pada sedikitnya dosa. Jadi semakin sedikit kita berbuat dosa, maka ruh kita akan semakin sehat. Yang membuat ruh kita sakit, males gerak bukan malas gerak untuk nyari duit, tapi malas gerak ibadah karena banyaknya maksiat kita. Makanya orang Jawa itu ada namanya ilmu sukmo nguntal rogo. Sukmo itu apa? Sukmo itu ruh ya, nyawa, ruh ya, ruh. Ruh ini enggak berdimensi, Pak. Ruh ini enggak berbobot. Dan ruh ini yang tidak akan ngantuk, tidak akan tua. Ruh. Nguntal rogo. Rogo itu raga. Orang kalau sudah nyampe pada taraf
Ruh mendominasi raga, Pak. Roh itu keinginannya cuman wa ilaihi rajiun, cuman ingin kembali kepada Allah. Semangat roh itu untuk kembali kepada Allah. Tapi yang bikin aras-arasan kita itu apa? Yang bikin malas kita itu apa? Raga kita. Yang capek itu siapa? Ruh atau raga, Pak? Raga, Pak. Yang ngantuk ruh atau raga? Raga. Yang pegelinu ruh atau raga? Raga, Pak. Ya kan? Maka kita ini sekarang masih pada dominasi raga kita. Sehingga untuk bergerak menuju Allah itu berat banget, terutama anak-anak muda. Kalau sudah usia 40 ke atas, seperti bapak-bapak ini, mohon maaf, itu lebih sudah berubah lagi di suasana hati sudah berubah lagi. Pengennya wes tengok-tengok lungguh di masjid, zikir, wiritan, ngaji, dengarkan pengajian. Tapi anak-anak muda itu lihat, kalau sudah SMP ke atas sudah nggak mau ngaji, Pak. Maka kita miris. Dakwah kita itu hanya menyentuh dua golongan menurut saya. Apa, Pak? Golongan orang tua dan golongan anak kecil TP kita. Tapi anak muda ini nggak kesentuh, Pak. Anak muda nggak kesentuh. Namanya anak muda, Pak. Suruh pengajian begini mau nggak, Pak? Nggak mau. Bagaimana mancingnya? Nah, kita harus punya metode. Setiap zaman ada metodenya jangan disamakan. Maka manusia itu kumpulan dari zaman, ada zaman kekanak-kanaan, ada zaman balita, ada zaman remaja, ada zaman dewasa, ada zaman manula. Maka anak-anak muda sekarang jangan diajak pengajian, Pak, pertama kali. Ayo ngaji, mau nggak, Pak? Gak gelem. Saya kok angen-angennya pengen bikin klub motor, bukan geng motor ya, klub motor, Pak. Ada klub motor, apa yang ada kesamaan? Klub motor saya ya motor itu. Bikin klub itu. Masuk lewat situ. Yang akomodir masjid seumpamanya. Bikin klub itu. Ajak plesir kemana? Ke Sota. Lalu nyampe Sota, kemudian ada siraman rohani 1,5 jam. Habis itu makan pulang. Seperti itu. Kalau suruh ngaji susah. Maka Sukmo Nguntal Roga ini, ya mudah-mudahan seusia bapak-bapak 40 tahun ke atas ini sudah mencapai itu, Pak. Sehingga nggak ngantuan lagi, nggak melasan lagi ketika untuk beribadah. Tapi kalau Rogo Nguntal Sukmo, ya kita ini, seusia saya ini. Pengen tahajud tapi malas, pengennya pengen zikir tapi malas. Yang bikin malas itu apa? Yo, raga kita. Maka sedikitnya dosa itu membantu ruh kita semangat untuk menghadap kepada Allah. Wa salamatud dini fis salati ala khairil anam. Kalau ingin agama kita itu selamat, maka perbanyaklah salawat kepada manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Imam Al-Ghazali menukil satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Minum saya banyak banget, Pak. Kira-kira habis nggak ini? Kayak dehidrasi saya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Kita artikan apa ini, Pak? Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Imam Al-Ghazali pun menafsirkan seperti itu, yaitu ikhsyallah, khasyah. Takutlah kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Dan hendaklah seseorang melihat, memperhatikan ma qaddamat ligod. Apa yang telah dia persembahkan untuk hari berikutnya. Yaitu hari akhirat. Masya Allah. Paling lama kita di dunia berapa, Pak? 60. Banyak. Bapak sudah pinter, Pak? Bapak sudah berapa? 36. Saya kira 36. Kalau Bapak
Masya Allah. Oh, itu loh, rata-rata seperti itu. Tapi habis kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau mengatakan itu kematian karena kita nggak mati. Ruh kita nggak mati, mung pindah tempat, pindah alam saja. Itu kita menunggu hari kiamat besar itu lamanya minta ampun, Pak. Berapa ribu tahun lagi coba kira-kira kiamat itu berapa ribu tahun lagi, Pak? 2 miliar tahun lagi. Itu di alam barzah itu lama banget. Ngapain aja kita di sana? Kayak sangune ora akeh terus piye? Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah bayangan itu, lama di alam barzah itulah yang disebut yang membuat Sayyidina Utsman bin Affan itu menangis. Suatu ketika, Pak, Sayyidina Utsman bin Affan itu mengatakan menangis, Pak. Ketika ketika dia ngelayat ngantar jenazah itu beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tudkarun nar wal jannatu fala tabqi." Ketika disebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak pernah menangis. Sama kayak kita, Pak ya. Pak Imam baca ayat-ayat tentang surga neraka nggak nangis. Kenapa? Karena orang paham. Karena ngelamun. Sayyidina Utsman bin Affan problemnya tidak di situ. Akan tetapi ketika engkau berdiri di atas kuburan, bukan di atasnya pas, Pak, karena itu terlarang kita menginjak apa Pak itu nama, Pak? Yang pas makamnya itu ya. Yang berdiri di atas kuburan, ketika engkau berdiri, malah engkau menangis. Ada apa? Maka Utsman bin Affan mengatakan begini. Sayyidina Utsman mengatakan begini. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sahabatku, ketahuilah, kuburan itu manzilah pertama, yaitu tempat pertama menuju akhirat. Ini pemahaman Utsman bin Affan. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru min. Jika penghuni kubur itu sukses di alam kubur ini, maka setelahnya akan mudah. Jadi penentu kesuksesan di akhirat itu ditentukan di kuburan. Dan penentu kesuksesan di kuburan itu ditentukan di dunia ketika masih hidup. Wa illam yanju minhu sahibu fama ba'dahu asyad. Namun jika di kuburan seseorang itu nggak sukses, maka setelahnya akan lebih beratlah lagi. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa ribu tahun, Pak? Nunggu trompet pertamanya Israfil. Yang meninggal pada zaman Nabi Muhammad, Nabi Adam sampai sekarang itu. Sampai nanti nunggu trompet dibunyikan. Itu di alam barzah, Pak. Terus ngapain? Terus diapain kita di sana? Nah, itu ketentuannya ditentukan di dunia. Jika gagal di ujian pertama yaitu ujian kubur, ya sudah. Selanjutnya akan lebih berat lagi. Maka wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaklah seseorang mempersiapkan apa yang akan dia persembahkan untuk hari berikutnya. Saya teringat sebuah tafsir, Pak. Ada dalam kitab Ulumuddin, dalam kitab bab itu Asrarul An-Nikah, rahasia nikah. Nikah itu tujuannya untuk dapat anak. Kemudian ketika anak itu meninggal sebelum balik, Pak, maka anak itu ternyata menjadi tabungan akhirat. Ada nggak yang diuji oleh Allah punya anak tapi meninggal sebelum dia balik? Maka berbahagia, Pak. Berbahagia. Nanti ketika semua manusia dikumpulkan dalam padang mahsyar jadi satu, Pak. Jadi satu. Semua besar kecil, Pak. Semua jenis manusia kumpul tumblek di situ. Kata Allah, "Wahai malaikat, cari itu anak-anak kecil itu. Cari itu anak-anak kecil. Masukkan dia ke surga. Dicari, Pak, dikumpulkan. Dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan semuanya.
kemudian suruh masuk surga. Suruh masuk surga. Tanpa hisab Pak, anak kecil, ya enggak? Beda dengan anak besar, anak tua seperti kita ini. Oh yang mesti hisab itu. Mesti hisab kita itu. Habis itu di depan pintu surga itu anak namanya anak kecil. Pak. Kalau bisa dari orang tuanya gimana? Ya nangis gari kan Pak. Lihat anak-anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai mungkin usia SD kelas 6 kalau punya permintaan nggak dituruti kira-kira ngapain dia? Wes kosel-kosel gulung-gulung. Nangis Pak di depan pintu surga. Manusia lainnya itu yang sudah balik itu meninggal usia balik lebih itu Pak. Dia sedang menunggu hari hisab. Dia sedang menunggu penghitungan amal. Anak ini nangis di depan pintu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat yang Allah lebih tahu kondisinya. Mahadhihi dajjah. Wahai malaikat, ini suara ribut apa ini? Suara berisik apa ini? Para malaikat jawab, suara lari-lari alit nih Pak. Ya Allah, suaranya anak-anak kecil itu. Ribut kalau ya, anak-anak kecil kalau di masjid ribut gak Pak? Ribut Pak. Maka biasa saja, di surga juga ribut. Gak usah dimarahin, diatur, rangkul. Allah gak marahin anak-anak kecil ketika ribut di depan pintu surga. Masa kita mari anak-anak kecil yang ribut di masjid? Jangan Pak, nanti trauma, nanti malah benci sama masjid. Ya diatur. Ayo nak sini garis. Tak kasih hadiah nanti, ayo wiritan la ilaha illallah, diajari gitu Pak. Oh senang itu mereka. Kaum muslimin, langsung malaikat bilang, itu anak-anak kecil itu ya Allah sedang ribut, nangis. Dan ngapain mereka nangis? Mereka gak mau masuk surga sebelum bersama orang tuanya. No. Loh apa Allah tega melihat anak kecil yang masih imut-imut manis tanpa dosa itu nangis terus? Kira-kira dikabulkan nggak permintaannya? Tadi sudah berdebat sama malaikat ke anak kecil tadi. Aku nggak mau masuk sebelum orang tuaku ikut aku masuk surga. Loh anak kecil namanya anak kecil belum punya dosa. Permintaannya Allah kabulkan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggak tega lihat anak-anak kecil merana masuk surga sendirian. Akhirnya sudah malaikat cari orang tuanya itu. Cari orang tuanya. Nyari Pak. Nyari, ketemu satu-satu gandeng bersama anak itu masuk surga. Tuh. Tanpa hisab. Yang penting ketika dapat ujian seperti itu sabar. Maka Allah mengatakan nisaukum harsulakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Istrimu itu ladang cocok tanammu. Allah mengibaratkan wanita istri itu adalah ladang yang bisa kita gunakan untuk bercocok tanam. Faqaddimu li fa'tu harsakum annasitum. Maka datangi istrimu, gauli istrimu dari arah mana yang kamu kehendaki. Dari depan bosan, belakang. Yang penting satu tempat Pak. Di belakang bosan miring dan sebagainya itu Pak. Fa'tu harsakum annasitum, datangi cocok tanam ladangmu itu annasitum dari mana saja. Ini untuk bantahan kepada ahli kitab, orang-orang ahli kitab dahulu yang mengatakan siapa yang menggauli istrinya lewat arah belakang, bukan di duburnya, maka anaknya akan juling. Allah membantah ini. Enggak seperti itu. Juling itu bukan karena itu. Dalam penutupan ayatnya waqaddimu li anfusikum. Dan persembahkanlah untuk dirimu. Ada para ulama yang menafsirkan waqaddimu li anfusikum, persembahkanlah untuk dirimu adalah apa? Yaitu seseorang yang sudah punya tabungan akhirat. Apa itu? Celengan anak yang meninggal sebelum balik. Tuh. Maka wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad.
Hendaklah seseorang itu melihat, memperhatikan apa yang akan dia persembahkan untuk hari esok. Ada seorang ulama, dia sudah ahli ibadah ulama Pak, ahli zikir Pak. Dia sudah nggak mau namanya perempuan tuh, nggak mau nama perempuan Pak. Pak, nikmatnya perempuan, nikmatnya istri bagi kita itu masih kalah nikmat dengan rasa zikir oleh ahli zikir. Paham ya? Kalau kita mendapatkan kenikmatan ketika bergaul dengan istri kita, maka ahli zikir itu lebih nikmat lagi menikmati zikirnya. Sama Imam Syafi'i mengatakan bunyi, karena Imam Syafi'i ahli ilmu Pak, bunyi goresan tinta goresan penaku di kertas ini lebih nikmat daripada desahan perempuan. Imam Syafi'i Pak. Selanjutnya, orang soleh ini, ulama ini yang mengatakan sudah nggak punya nafsu dengan perempuan karena sudah sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba tertidur Pak, dia tertidur, di dalam tidurnya dia mimpi. Setelah itu terbangun dia Pak, terbangun langsung minta dinikahkan. Baca kitabun nikah ya, Imam Al-Ghazali dalam kitab ya Ulumuddin Asrarun Nikah. Terbangun langsung minta kawin, minta nikah. Zawijuni, nikahkan aku. Lihat teman-temannya protes. Loh, kamu katanya nggak mau nikah, kok tiba-tiba bangun tidur minta nikah. Mimpi apa kamu? Ternyata mimpi Pak. Aku sedang dikumpulkan bersama manusia, di tengah-tengah manusia aku sedang menunggu hari penghakiman. Yang matahari di atas kepala itu 1 jengkal. Aku kehausan. Lah anak-anak kecil itu tiba-tiba banyak anak kecil bawa teko minuman itu Pak, sama gelas. Dilungkan itu apa? Diberikan kepada orang-orang itu. Lah orang soleh ini Pak, orang soleh ini minta, ada kehausan Pak. Kehausan, aku mau mati, nggak bisa, sudah tercekat tenggorokanku. Mau mati, ternyata ada anak kecil yang lewat depanku, aku minta apa? Minta minum itu. Kemudian anak kecil dulu, tidak, kamu nggak punya bagian di sini. Ini bagian untuk orang tuaku. Loh, siapa kamu? Aku adalah anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum sebelum mencapai usia balik. Wah, langsung dia terbangun, minta nikah. Minta nikah biar punya anaknya nanti kalau dapat ujian yaitu meninggal bisa jadi tabungan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. 9 menit lagi, Pak. Adalah amirat liyaumil qiyamah, yaitu amalan untuk hari kiamat. Maka persiapkanlah kita untuk menyongsong hari kiamat kita. Minimal kiamat kecil. Apa itu? Kematian. Man mata faqad qamat kiamatu. Siapa yang mati, maka sesungguhnya kiamatnya sudah tegak. Maka enggak usah nunggu kiamat kubro, kiamat sugro saja, itu kematian kita. Caranya bagaimana? Yaitu jangan terlalu banyak membaringkan badan kita di kasur. Sibukkan dengan amalan-amalan akhirat. Mumpung masih ada waktu, kata Ibit Abi. Itu saja dulu, Pak. Sebenarnya ini masih banyak bukti rasa takut kepada Allah itu ada pada 3 hal, yaitu di lisannya, kolbunya, pandangannya, perutnya, tangannya, kakinya, kemudian taat kepada Allah. Maka insya Allah ahfatul lisan akan kami komparasikan dengan kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Dengan kitab Ihya Ulumuddin yang lebih banyak lagi dalil-dalilnya tentang fadilah kita sedikit berbicara. Jadi takut kepada Allah itu tercermin pada 7 anggota badan kita, yaitu lisan, kolbu, pandangan mata ini, perut, tangan, kaki, dan taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dapat kami sampaikan. Ada yang didiskusikan, Pak, seputar yang kita bahas tadi. Monggo.